Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini saya akan membagikan video mengenai mata kuliah kita di keperawatan dasar, yaitu integritas kulit dan perawatan luka. Baiklah, kita akan memulainya. Pada umumnya kita akan membahas 3 topik besar, yaitu mengenai integritas kulit, kemudian mengenai luka, dan bagaimana dengan kita sebagai perawat dalam melakukan perawatan luka. Oke, mungkin untuk pertama, seperti yang sudah Anda pelajari ya di mata kuliah lain, bahwa struktur kulit kita terdiri dari lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Ya. Nah, lapisan epidermis pada umumnya adalah terdiri dari lapisan yang paling luar. Ya. Lapisan luar itu terdiri dari stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, spinosum, dan basal. Ya. Jadi stratum corneum itu adalah lapisan terluar yang terdiri dari yang terbentuk dari keratin dan berfungsi sebagai pelindung atau lapisan kulit yang lebih dalam. Ya, jadi sebagai pelindung yang mengandung keratin. Sedangkan lapisan lain dari epidermis adalah stratum lucidum, di mana di sini ada berupa lapisan tipis yang hanya terdapat pada area-area tertentu, misalnya pada telapak tangan, kemudian pada telapak kaki yang berfungsi sebagai untuk bagaimana melindungi bagian kulit yang ada di bawahnya. Kemudian dia juga mengandung fleksibilitas dan berfungsi sebagai regenerasi untuk sel kulit. Kemudian yang granulosum itu terletak di tengah, dia menghasilkan lemak dan molekul lain yang dapat melindungi kulit kita. Kemudian stratum spinosum itu adalah lapisan epidermis yang tertebal, di mana di sini dia memproduksi keratin yang akan melapisi bagian, misalnya ada di kulit kepala dan di kuku. Ya. Kemudian ada stratum basal, yaitu yang lapisan terdalam, di mana dia mengandung melanosit yang menghasilkan warna kulit atau pigmen yang terkenal, yang juga dikenal sebagai melanin. Ya. Nah, ini membuat adanya perbedaan kulit kita, ya, dan juga perbedaan kulit antar ras. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemudian di lapisan dermis dan hipodermis itu adalah lapisan yang paling tebal. Kalau kita lihat di struktur ini, bahwa di lapisan dermis itu terdapat pembuluh darah, ya. Kemudian juga terdapat akar rambut, terdapat juga di sini ada pembuluh, ada saraf, ya. Kemudian juga ada kelenjar keringat, ya. Nah, di sini adalah lapisan dermis. Ya. Sedangkan yang lapisan paling bawah adalah lapisan hipodermis, atau kita sebut juga dengan lapisan subkutan, ya, merupakan bantalan yang melapisi tulang dan biasanya terdiri dari jaringan kolagen. Ya. Jadi kita perlu mengetahui ini, ya, untuk mengetahui bahwa seberapa dalam, ya, nanti luka yang ada pada klien atau pasien. Ya. Jadi kita harus mengetahui lapisan-lapisan kulit ini untuk menentukan nanti derajat lukanya. Nah, seperti juga diketahui bahwa fungsi kulit itu adalah sebagai proteksi, ya. Sebagai proteksi, kemudian juga dia mengatur suhu tubuh sebagai untuk indera perasa kita, kemudian memproduksi vitamin D, kemudian sebagai psikososial, sebagai imun, ya, kemudian juga melakukan pekerjaan untuk sekresi, ya, sehingga kita bisa dapat mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh kita untuk dapat dikeluarkan melalui kelenjar keringat. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi integritas kulit, ya. Yang pertama
ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi integritas kulit ini ya, dari faktor genetik misalnya ya, ada perbedaan antara orang-orang yang daya tahan tubuh, daya tahan kulitnya terhadap alergi, terhadap sinar matahari. Nah, itu dipengaruhi oleh genetik ya. Kalau kita lihat bahwa mungkin ya orang-orang yang kulit hitam itu lebih tahan terhadap sinar matahari misalnya, dan itu dipengaruhi oleh genetik ya. Kemudian juga integritas kulit dipengaruhi oleh nutrisi ya. Ya kita ketahui bahwa semakin baik nutrisi seseorang ya, maka untuk penyembuhan lukanya bisa makin baik ya. Namun selain itu juga dipengaruhi oleh usia ya. Kita ketahui bahwa anak-anak tentunya ya, anak yang masih bayi ya memiliki kulit yang halus, kemudian bantalan lemaknya masih sedikit ya, itu sangat rentan juga. Dan sebaliknya juga orang yang tua juga ya, orang yang sangat tua juga memiliki kerentanan terhadap kulitnya ya. Kalau kita lihat bahwa orang-orang tua memiliki kulit ya, integritas kulitnya, kelembabannya, kekenyalannya, bantalannya itu sudah mulai berkurang. Kemudian juga dipengaruhi oleh penyakit kronik ya. Misalnya orang-orang yang dengan penyakit yang lama ya, penyakitnya sudah lama kronik ya, ataupun penyakit-penyakit degeneratif ya, misalnya penyakit diabetes mellitus, itu juga mempengaruhi dari integritas kulit ya. Kita ketahui bahwa ada dari penyakit diabetes mellitus ya yang dapat mempengaruhi integritas kulitnya. Jadi penyakit-penyakit kronik juga mempengaruhi integritas kulit. Kemudian juga adanya inkontinensia ya, baik itu inkontinensia fekal maupun urin ya, itu juga mempengaruhi integritas kulit karena kelembaban, kemudian semakin basah ya, itu juga mempengaruhi integritas. Kemudian mobilisasi orang-orang yang dengan keterbatasan gerak itu akan menyebabkan terjadinya tekanan pada area-area tertentu, sehingga mereka ini lebih rentan untuk terjadinya gangguan pada kulitnya. Kemudian obat-obatan ya, seperti diketahui bahwa obat-obatan juga bisa mempengaruhi kulit ya. Ada obat-obatan misalnya obat kemoterapi atau obat psikoterapi yang bisa mempengaruhi mempengaruhi integritas kulit. Kemudian persepsi sensori ya, persepsi sensori juga ya, ini mungkin juga berhubungan dengan penyakit ya, misalnya orang-orang yang tidak merasakan sensasi, tidak merasakan nyeri di bagian ekstremitasnya, itu akan rentan untuk terjadinya misalnya cedera pada kulit ya. Orang-orang yang merasa kebal gitu ya, baal pada telapak kaki misalnya, itu mereka akan tidak merasakan adanya misalnya tertusuk oleh benda tajam ya. Jadi mereka tidak merasakan adanya benda asing yang masuk ke tubuhnya. Nah, itu juga menyebabkan mudah terjadinya gangguan pada kulit ya. Kemudian ada beberapa prinsip ya dalam penyembuhan luka, bahwa ya kita ketahui kulit yang normal, kemudian kulit yang sehat itu dapat melawan mikroorganisme ya. Jadi tadi kita mengetahui bahwa struktur di dalam kulit itu ada pembuluh darah ya, pembuluh darah yang akan dapat melawan mikroorganisme yang masuk. Jadi semakin sehat kulit, struktur kulit, maka akan dapat melawan mikroorganisme. Kemudian juga kebersihan ya, tidak hanya hand hygiene tapi juga kebersihan secara keseluruhan ya. Itu juga menyebabkan penyembuhan luka makin baik ya. Kemudian respon tubuh secara sistemik ya, tentunya orang-orang
yang dengan kondisi fit prima gitu ya, itu akan lebih cepat penyembuhan lukanya dibanding orang-orang yang sakit, kemudian rentan terhadap infeksi ya. Kemudian status kesehatan juga mempengaruhi penyembuhan luka ya. Gangguan mental misalnya, kemudian tadi juga ada kebugaran ya, itu mempengaruhi penyembuhan luka. Kemudian tadi juga saya jelaskan mengenai bahwa di kulit itu ada pembuluh darah, sehingga aliran darah yang adekuat ke daerah kulit ya, ke daerah perifer itu akan makin mempercepat penyembuhan luka. Pada pasien-pasien yang dengan gangguan perfusi pada area perifer itu akan makin menyebabkan lama penyembuhan luka. Kemudian penyembuhan alami bila tubuh bebas dari material benda asing ya. Jadi tubuh kita sudah diberikan oleh Tuhan ya, bahwa kita bisa menangkal benda-benda asing ataupun mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh dengan cara melakukan proses penyembuhan luka. Kemudian nutrisi yang adekuat tentunya lebih efektif ya untuk penyembuhan luka. Kemudian ini ada sebelum kita masuk kepada luka itu sendiri ya, kita harus mengetahui bagaimana fase penyembuhan luka. Fase penyembuhan luka ada 4 secara umum ya, ada hemostasis, inflamatori, proliferasi, dan ada maturasi. Apa itu dari bagian-bagian penyembuhan luka tersebut? Ya, kita lihat pada fase hemostasis itu terjadi biasanya segera setelah adanya cedera atau luka ya. Pada awal terjadinya itu adalah fase hemostasis. Nah, ini melibatkan pembuluh-pembuluh darah, di mana pembuluh darah itu akan melakukan vasokonstriksi ya. Dia akan melakukan vasokonstriksi dan akan membentuk membentuk pembekuan darah ya. Kemudian adanya eksudat yang terbentuk itu juga melindungi sebagai bentuk respon dari tubuh kita terhadap adanya cedera atau luka tersebut ya. Nah, ini ada terbentuknya eksudat ini, mulai kita merasakan adanya pembekakan, adanya rasa nyeri, itu adalah respon hemostasis dari tubuh kita. Kemudian akan terjadi peningkatan perfusi ya ke daerah yang luka tersebut ya, sehingga kita akan merasakan area yang terjadinya inflamasi itu menjadi panas dan menjadi kemerahan ya, karena pembuluh darah berusaha untuk bagaimana mengalirkan darah ke bagian yang luka. Kemudian akan terbentuk platelet ya, akan menstimulasi untuk menstimulasi benda-benda asing tersebut supaya tidak terjadi lebih ke cedera yang lebih luas ya. Jadi di sini akan terbentuk zat-zat pembekuan darah, sehingga merupakan sehingga proses penyembuhan itu bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian fase kedua adalah fase inflamatori ya, yaitu di mana biasanya terjadi 4-6 hari ya. Jadi kita mengetahui bahwa ada fase hemostasis, kemudian 4-6 hari terjadi peradangan ya, inflamatori. Nah, di mana di sini sel darah putih akan berusaha untuk mencoba untuk menetralisir ya. Kalau tadi itu adalah hemostasis pada luka, itu adalah respon yang lokal, sedangkan pada fase inflamatori itu sudah melibatkan sel darah putih ya dari sistemik kita. Kemudian terbentuknya makrofag ya di daerah area luka, kemudian adanya mungkin terjadinya adanya faktor pertumbuhan ya, di mana di situ ada fibroblast yang akan mengisi area luka gitu ya. Jadi mungkin akan terjadi atau terbentuknya seperti nanah misalnya pada area luka, itu adalah respon dari tubuh kita. Kemudian pasien akan memiliki respon secara general ya, mungkin pasien akan merasakan demam ya, ini adalah pada fase inflamatori.
Jadi efeknya itu sudah berada pada sistemik. Jadi yang dirasakan nyeri, kemudian dirasakan adanya panas itu tidak hanya di area yang yang terjadinya luka, tetapi juga sudah pada respon sistemik. Kemudian setelah terjadinya fase inflamasi masuk kepada fase proliferasi, ya, di mana di sini sudah ada ya pada tahap mungkin 2 sampai 3 pekan, ya, 3 minggu. Nah, ini kalau cepat itu bisa kalau lukanya mungkin kecil, ya, itu bisa lebih cepat untuk terjadinya proliferasi. Pada luka yang agak besar mungkin lebih membutuhkan waktu 2 sampai 3 pekan baru terbentuknya fase ini proliferasi. Di mana di sini jaringan-jaringan baru itu mulai terbentuk dan mengisi area luka, ya, area luka. Kemudian terbentuknya kapiler baru di area luka. Kemudian adanya lapisan tipis di atas dari luka, ya, mungkin seperti biofilm gitu ya yang ada di atas luka. Kemudian jaringan granulasi ini akan terbentuk, kemudian terjadinya jaringan scar, ya, terjadinya jaringan scar. Kalau mudahnya sih kita lihat pada fase proliferasi ini adanya granulasi itu yang jaringan baru, ya, yang berwarna kemerahan, ya. Nah, itu jaringan baru itu banyak mengandung pembuluh-pembuluh darah, ya. Dalam kita merawat luka pasien sudah masuk pada fase ini, ya, kita tidak perlu menggosok terlalu banyak, ya, terlalu keras, ya, karena dia nanti akan membentuk lagi. Kalau dia luka, dia akan membentuk lagi sehingga nanti malah mungkin kemungkinan terjadinya jaringan parut itu akan lebih tinggi, ya. Jadi kita harus hati-hati pada fase proliferasi. Kemudian setelah proliferasi terjadi fase maturasi, yaitu di mana terjadi mulai dari 3 pekan sampai 6 bulan, ya, sejak terjadinya cedera atau luka. Di sini sudah terbentuknya jaringan kolagen, ya. Kemudian di sini juga mungkin ada jaringan parut, ya, ataupun sudah terbentuknya jaringan scar, ya. Kemudian ada beberapa faktor, tadi sudah dijelaskan juga, ya, sedikit mengenai yang faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, ya, kita bagi 2, ada faktor lokal, ada faktor sistemik. Jadi di dalam nanti melakukan asuhan pada klien atau pasien dengan gangguan integritas kulit, kita perlu melakukan pengkajian, ya. Kita melakukan pengkajian apa saja faktor latar belakang dan faktor yang bisa memperberat terjadinya penyembuhan luka, ya. Tadi juga sudah dijelaskan faktor lokal misalnya karena terjadi dehidrasi, ya. Dehidrasi menyebabkan aliran darah ke area perifer itu menurun sehingga pun agak susah gitu untuk terjadi penyembuhan luka. Kemudian terjadi juga overhidrasi, ya. Jadi nanah yang terlalu banyak misalnya ataupun luka tersebut basah, ya. Nah, itu juga mempengaruhi penyembuhan luka, ya. Kemudian adanya trauma, ya, tergantung dari traumanya. Apakah traumanya itu hanya misalnya di permukaan saja atau traumanya sudah melibatkan jaringan yang lebih dalam, itu juga mempengaruhi penyembuhan luka. Kemudian adanya edema, ya, pada area yang terjadinya luka, itu bisa terjadi edema di tepi-tepi luka, ya, di bagian yang terkena luka, ya. Itu kita harus minimalisir, ya, dengan melakukan pencegahan, ya. Kemudian infeksi, ya, infeksi luka yang kotor, misalnya luka yang tidak dirawat dengan baik, itu akan mudah terjadinya infeksi dan itu akan makin melamakan proses penyembuhan, ya. Kemudian adanya perdarahan, tentunya kalau ada perdarahan kita harus melakukan tindakan untuk bagaimana menghentikan perdarahan. Kemudian bagian yang nekrosis itu juga mempengaruhi penyembuhan luka. Jadi kita ketika ada yang nekrosis,
jika kita rawat ya bisa kita lakukan debridement ya secara lokal. Kalau tidak bisa kita meminta bantuan medis misalnya untuk melakukan di ruangan tertentu ya, di ruangan tindakan misalnya di kamar operasi. Kemudian adanya organisme ya, ini juga menghambat penyembuhan luka walaupun mungkin ada inovasi-inovasi ya yang menyatakan bahwa bisa disembuhkan dengan menggunakan maggot ya, menggunakan belatung misalnya, tapi adanya organisme menunjukkan bahwa di luka itu di luka tersebut adanya situasi atau lingkungannya itu kotor ya, sehingga organisme akan mudah untuk tumbuh ya, misalnya organismenya apa, belatung gitu ya. Kemudian yang mempengaruhi penyembuhan luka juga adalah oksigenisasi ya, oksigen ke arah luka itu berkurang ya, jadi kalau kita melakukan perawatan luka jangan terlalu ditutup ya, jangan terlalu tebal ya, sehingga sirkulasi oksigenasi ke area luka itu lebih baik ya. Kemudian ada faktor lain ya, misalnya faktor usia tadi sudah dijelaskan, kemudian sirkulasi dan oksigenasi, faktor nutrisi, kondisi luka, status kesehatan, imunosupresi ya, misalnya adanya obat-obatan, kemudian faktor lain ya, misalnya perokok ya, kemudian adanya stres juga ya, ini juga bisa menyebabkan mempengaruhi penyembuhan luka. Kemudian di komplikasi ya, komplikasi untuk penyembuhan luka ya bisa terjadi karena infeksi ya, hemoragik, kemudian dehiscence ya, komplikasi bedah di mana luka terbuka sepanjang garis jahitan dan terjadinya eviscerasi, yaitu keluarnya sebagian dari organ internal melalui insisi ya. Nah, kemudian terbentuknya fistel ya, ataupun adanya terowongan ya yang menghubungkan antara dua organ di dalam dan di luar. Nah, ini komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi pada luka yang lama atau tidak sembuh-sembuh ya. Jadi bisa terjadi. Walaupun misalnya pada awalnya adalah lukanya bersih, misalnya luka pos operasi itu kan bersih ya, tapi karena faktor-faktor lain, misalnya tadi faktor sistemik ya, nutrisi, oksigenasi, kemudian faktor lainnya itu dapat terjadi lama penyembuhan luka sehingga terjadinya komplikasi ya. Jadi operasi yang tidak menutup dengan sempurna akan menyebabkan terjadinya misalnya tadi ya dehiscence ini dan eviscerasi, keluarnya organ bagian dalam ya keluar ya melalui insisi dari operasi ya. Kemudian ada juga selain dari aspek fisik yang kita lihat, ada aspek-aspek lain ya, psikologi misalnya dari luka ya menyebabkan terjadinya nyeri, kemudian terjadinya kecemasan, takut ya, gangguan dalam beraktivitas ya, sehingga terjadinya gangguan body image ya. Jadi kita juga perlu perhatikan aspek-aspek fisik dan psikologis dari klien atau pasien kita ya. Nah, kemudian kita masuk yang biasa sering terjadi pada klien kita atau pasien yang ada di rumah sakit, yaitu adanya luka ataupun cedera ya, namanya sekarang pressure ulcer itu adalah cedera tekan ya. Nah, dulu namanya adalah dekubitus ya, ulcus dekubitus adalah luka baring yang digunakan untuk menggambarkan gangguan integritas kulit yang disebabkan oleh tekanan ya, tekanan yang berkepanjangan. Nah, tahap-tahap terjadinya pressure ulcer ini adalah pertama terjadinya kemerahan pada kulit, kemudian tahap kedua terjadinya kerusakan ya, adanya terjadinya kerusakan pada kulit ya, bisa seperti goresan atau seperti adanya lepuh ya, melepuh gitu ya. Jadi sudah ada cairan di pada lapisan epidermisnya. Tahap 3 bisa terjadi ya kerusakan pada kulit ya, sehingga terlihat lemak ya, jaringan lemaknya terlihat. Sementara pada tahap 4 itu mungkin sudah
tidak hanya lemaknya saja yang terlihat, tapi terlihat juga adanya otot-otot ya, ataupun tulang yang terlihat ya. Ini sudah masuk pada tahap 4. Coba kita lihat satu persatu. Ini contohnya ya. Ini pada tahap 1 mungkin hanya seperti ini ya, seperti kemerahan ya. Nah, kalau kita menemukan klien dengan situasi tahap ini ya, kita harus sudah warning ya, berhati-hati, kita harus melakukan perawatan ya kepada pasien ini ya, misalnya dengan melakukan melakukan penggantian posisi ya setiap 2 jam, kemudian kita melakukan masase, kita melakukan memberi minyak misalnya pada area tersebut ya. Jadi pada tahap ini kita sudah harus warning ya untuk melakukan perawatan luka. Ya, di sini kelihatan kulitnya berwarna kemerahan ya, mungkin ada rasa panas atau rasa dingin lebih daripada yang normal ya. Kemudian juga pasien mungkin sudah merasa agak-agak nyeri ya pada area tersebut ya. Kemudian pada tahap 2 di mana di sini sudah ada ini ya, kerusakan kulit ya, di mana di sini sudah ada ulcernya, sudah ada cedera ya, berbentuk seperti melepuh atau adanya abrasi ya pada kulit. Kemudian tahap ketiga, ya ini sudah mulai kelihatan jaringan lemaknya. Kemudian tahap keempat sudah terlihat adanya jaringan, sudah terlihat adanya otot ya. Kemudian bahkan ada yang sampai terlihat kepada tulangnya ya. Jadi kita akan melakukan perawatan sesuai dengan tahapannya. Nah, jenis-jenis luka atau tipe luka yaitu dibagi 2 ya, ada macam-macam ya pembagiannya. Jenis lukanya ada yang luka yang disengaja ya, intensional, atau yang tidak disengaja, misalnya cedera, luka akibat kecelakaan ya, itu kan tidak disengaja ya. Nah, jenis luka juga ada jenis luka yang terbuka ataupun tertutup ya. Nah, yang berbahaya itu adalah luka yang tertutup ya, karena kita tidak tahu di dalamnya terjadi seperti apa ya. Kemudian ada juga luka yang terjadinya akut ya, dan juga ada luka yang kronik ya, karena sudah berlarut-larut tidak sembuh ya, atau karena ada penyakit penyerta sehingga terjadinya luka. Kemudian ada juga yang terjadinya luka itu ya parsial atau terjadinya sedikit gitu ya, dan ada juga yang terjadinya banyak atau meliputi area tertentu dan kedalaman yang lebih luas gitu ya. Kemudian klasifikasi luka, ada luka yang bersih, luka yang luka bersih, kemudian ada luka bersih terkontaminasi ya. Misalnya luka bersih itu ya luka setelah operasi, yaitu luka bersih. Mungkin kita tidak perlu merawatnya setiap hari ya, setiap hari. Jadi tergantung dari kondisi lukanya ya. Kemudian luka bersih namun terkontaminasi ya. Ini luka operasi itu biasanya bersih, tapi kemudian mengalami adanya kontaminasi atau infeksi. Kemudian luka yang kontaminasi karena di luar ya, karena unintentional tadi ya, karena kecelakaan, kemudian udah gitu ya, luka yang kontaminasi kotor dan terinfeksi ya, sehingga mudah terjadi komplikasi ya. Kemudian, nah ini yang kemampuan keperawatan yang harus kita punyai, yaitu bagaimana kita melakukan pengkajian kepada klien ya atau pasien dengan melakukan misalnya pengkajian bagaimana riwayat luka, bagaimana terjadinya luka, kemudian apa saja faktor-faktor risiko. Tadi sudah kita pelajari bahwa ada beberapa faktor risiko yang bisa terjadi lama dalam penyembuhan luka. Kemudian kita lakukan pengkajian luka itu sendiri, kemudian kita lakukan perawatan luka, dan kalau perlu kita lakukan kolaborasi pemberian obat ya. Nah, faktor risiko ya, faktor risiko dalam pengkajian itu kita perlu kaji secara detail, kemudian bagaimana status mobilisasinya,
klien ya, bagaimana ini adalah pengkajian ya dari Braden Scale ya. Braden Scale itu bagaimana kita melakukan pengkajian untuk sebagai risiko dari terjadinya pressure ulcer ya. Yang pertama tadi dari faktor risiko, kemudian mobilisasi yang kita bisa berikan skala ya 1 sampai 4. Silakan kalau mau melihatnya ada di buku Fundamental of Nursing ya. Kemudian status nutrisi, nyeri, kelembabannya bagaimana dan inkontinen ya. Kemudian untuk pengkajian luka sendiri kita harus inspeksi melihat ya dan baunya ya, kita lakukan palpasi, drainase, kemudian kita tanyakan apakah nyeri atau tidak, kemudian apakah perlu ada jahitan ya, kita lihat jahitannya, ada drain, adanya komplikasi atau tidak, kemudian adanya tanda-tanda infeksi ya, seperti bengkak, warnanya seperti apa, palpasi, kemudian drainase, adanya bau dan adanya peningkatan nyeri dan meningkatnya leukosit ya. Nah, untuk lebih jelas bagaimana kita melihat dari lukanya sendiri ya, kita perlu melakukan pengkajian ini lokasi lukanya ada di mana. Ya, kalau luka pada klien yang dengan pressure ulcer itu biasanya pada area-area yang terjadi penonjolan tulang ya, misalnya pada os occipitus ya, kemudian dari scapula, kemudian dari sacrum, kemudian tumit ya, itu bisa terjadi pressure ulcer. Kemudian bagaimana derajat luka ya, derajat luka yang terkena itu ya, tadi kita sudah belajar ya bagaimana kedalamannya ya, apakah dia melibatkan epidermis, apakah sudah sampai ke dermis atau sampai ke hipodermis ya, bahkan sampai ke tulang misalnya ya. Kemudian kita melakukan pengukuran pada luka ya, kita ukur dari tepi luka yang paling luar ya ke melakukan berapa panjangnya ya, lebarnya berapa ya, kita ukur. Ya. Kemudian kita lakukan juga pengukuran pada kedalaman luka ya, dari tepi atas sampai kepada dasar luka ya. Kemudian kita dokumentasikan ya, jangan lupa kita dokumentasikan karena kita akan melihat perkembangan luka dari hari ke hari ya. Jadi ketika kita melakukan perawatan luka, kita selalu melakukan pengkajian terhadap luka ya, luasnya, kedalaman. Adakah terowongan atau tunnel ataupun sinus ya, itu juga kita ukur berapa kedalaman atau adanya terowongan itu berapa ya. Bisa kita ukur dengan menggunakan mistar ataupun menggunakan, kalau dia terowongan tentu dia akan sempit ya, sehingga kita lakukan dengan cotton bud yang steril ya, nanti kita ukur berapa kedalamannya. Kemudian bagaimana eksudatnya, bagaimana jumlahnya ya, bagaimana jenisnya, apakah dia nanti kita lihat ya macam-macam jenis dari eksudat itu ya, apakah dia kental, apakah dia berupa cairan ya. Kemudian ada slav ya, slav itu berapa persen ya, kita jadi di luka itu kita bisa prediksi berapa persen terjadinya slav, berapa persen terjadinya inflamasi ya, berapa persen terjadinya granulasi, ada jaringan nekrotik atau tidak pada luka tersebut, berapa persen. Kemudian apakah sudah ada di tanda-tanda epitelisasi, yaitu adanya penyembuhan pada pinggir-pinggir luka, itu berapa persen ya. Yang sudah mengering berapa persen, itu selalu kita lakukan pengkajian luka dan didokumentasikan. Kemudian adanya biofilm atau tidak ya. Kemudian bau juga ya, bau apakah berbau tajam ya, lukanya ya, itu kita evaluasi, kita kaji setiap kita melakukan perawatan luka ya. Kemudian pengkajian luka ini ya dengan Braden Scale tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana kita melakukan pengkajiannya pada klien dengan pressure ulcer ya. Kalau dia normal itu di antara 15 sampai 18, di atas 18 ya itu normal. Kemudian 13 sampai 14 itu sudah warning, dan 9 itu sudah sangat jelek sekali ya. Kemudian, nah sekarang kita masuk kepada bagaimana kita melakukan perawatan luka atau dressing ya.
Tujuan dressing adalah memberikan kenyamanan nih, fisik, psikologi, dan juga estetik ya. Jadi kita untuk menutup luka itu tidak hanya kita melakukan asal tertutup saja, tapi kita juga perlu melihat bagaimana estetikanya ya, bagaimana estetika dalam pelajari ya cara-cara bagaimana melakukan pembalutan ya. Jadi misalnya ada balutan primer ya, ada balutan sekunder ya, ada balutan tersier gitu ya. Jadi yang tersiernya mungkin supaya lebih estetik seperti apa ya. Nah, itu dengan dressing ini memberikan kenyamanan pada klien kita secara fisik, psikologi, dan juga estetik ya. Kemudian kita tujuannya adalah mengangkat jaringan nekrotik. Tadi sudah dijelaskan bahwa jaringan nekrotik itu akan memperlambat terjadinya penyembuhan luka. Kemudian mencegah atau mengeliminir ya, eliminir dan mengontrol infeksi, eliminasi infeksi ya. Bagaimana kita mencegah dan mengurangi mikroorganisme yang ada di luka ya, misalnya dengan cara kita mengalirkan cairan steril ya terhadap luka ya, sehingga mengurangi untuk terjadinya infeksi. Kemudian memelihara luka dalam keadaan lembab. Nah, nanti kita lihat apa perbedaan perawatan luka tradisional dengan perawatan luka sekarang ya. Sekarang itu kita sudah dari hasil penelitian bahwa dengan kita menjaga kelembaban luka itu akan lebih cepat terjadinya penyembuhan luka ya. Kemudian melindungi luka dari potensi injuri ya. Jangan sampai terjadi luka baru ya di atas luka yang lama. Kemudian lindungi area di sekeliling luka. Nah, ini juga kita perlu perhatikan area yang ada di sekeliling luka. Jadi kalau melakukan perawatan luka tidak hanya lukanya saja yang kita rawat, tapi kita juga merawat area sekelilingnya karena itu juga berpotensi untuk terjadinya memperburuk ya lukanya ya, sehingga kita harus juga melakukan perawatan pada area sekeliling luka. Kemudian balutan ya, dressing ya, bagaimana kita mengganti balutan ya dengan gerakan yang lembut dan meminimalkan trauma yang kemudian gunakan 0,9% normal salin untuk irigasi dan membersihkan luka ya. Walaupun mungkin dengan perawatan luka modern itu ada beberapa cairan yang bisa digunakan ya. Kemudian melaporkan setiap cairan yang keluar atau adanya jaringan nekrotik. Ya. Kemudian jenis-jenis cairan kita lihat apakah dia serus, sanguineus, serosanguineus, ataukah dia ada purulen ya. Jadi jenis cairan itu kita juga catat ya. Ini mungkin nanti bisa dilihat di buku Potter atau di Perry Potter ya, kita bisa lihat jenis-jenis tipe dari eksudat. Kemudian ini ada perbedaan antara konvensional ya, perawatan luka yang konvensional dengan yang modern ya. Yang konvensional dulu kita membuat bagaimana luka itu sekering mungkin ya. Jadi kita berikan atau kita setelah kita lakukan irigasi kemudian kita keringkan, kita tutup dengan kasak kering ya. Nah, namun sekarang itu sudah berubah ya. Jadi sekarang itu membuat bagaimana lingkungannya itu menjadi lembab ya. Jadi bisa diberikan pada balutan primer yang langsung menempel kepada luka itu dengan kasa lembab ataupun dengan menambahkan obat-obatan ya yang membuat lukanya tersebut menjadi lembab ya. Kemudian kalau yang dulu ya yang konvensional itu lengket ya di dasar luka dan menyebabkan nyeri. Ini jenis balutannya ya. Jadi jenis balutannya kalau dulu diangkat itu ada yang tertinggal gitu ya. Nah, kalau sekarang ini pelepasan balutannya tidak menyebabkan nyeri dan mengurangi kebutuhan untuk pemberian obat anti nyeri ya. Kemudian serat atau balutan dan bakteri tertinggal di luka saat ganti balutan. Kalau sekarang dengan meminimalisir infeksi ya dengan menggunakan dressing ya, atau balutan yang sudah modern ya, ada macam-macam balutannya. Kemudian luka dengan eksudat banyak, saturasi balutan menyebabkan maserasi dan kontaminasi bakteri. Nah,
Kalau yang balutan modern memberikan perlindungan terhadap bakteri dan virus. Nah, bahkan di kasanya tersebut sudah ada antibiotik ya, sudah ada antibiotik untuk melindungi luka sehingga sekaligus untuk memberikan pengobatan kepada klien. Kemudian yang konvensional, balutan kompres antiseptik ya, menginaktifkan pertumbuhan sel-sel dan menyebabkan toksik. Ya. Kalau sekarang dia mengikat bakteri, kemudian juga ada khasiatnya di dalam di dalam balutan itu sudah ada obat untuk menghentikan perdarahan. Ya, mungkin untuk perdarahan yang tidak masif ya, perdarahan yang tidak masif itu bisa dihentikan dengan balutan modern ini ya. Kemudian meningkatkan masa pemakaian kan dan biayanya efektif ya. Jadi ini ada perbedaan antara balutan yang konvensional dengan yang modern. Kemudian debridement ya, debridement itu ada lima tipe ya. Yang pertama dia mengangkat jaringan nekrotik dengan menggunakan gunting, scalpel ataupun laser. Ini dilakukan di kamar operasi tentunya ya. Kemudian mekanikal mengangkat jaringan nekrotik dengan cara menyemprotkan air ya atau memberikan mengusap dengan dressing yang lembab. Kemudian ada juga dengan debridement itu dengan enzimatik ya, dengan menggunakan enzim pada balutan kemudian ditutup beberapa hari dibuka ya, kemudian jaringan yang nekrotik itu akan terangkat ya otomatis karena menggunakan enzim. Kemudian autolitik juga ada ya sekarang dressing yang mengandung hidrokoloid ya, hidrokoloid sehingga di dressing itu sudah ada obat juga ya yang membuat autolitik. Dan jadi jaringan nekrotik itu susah ya, dia berwarna hitam yang melekat erat pada luka. Kalau kita paksakan untuk mengangkat jaringan nekrotik itu akan terjadi luka ya, terjadi luka. Kemudian ada juga yang biosurgery ya, misalnya dengan menggunakan maggot debridement ya. Mungkin sudah ada kali ya yang menggunakan belatung gitu ya. Jadi belatungnya itu akan memakan jaringan yang nekrotik ya sehingga bisa terjadi penyembuhan luka ya. Kemudian nih contohnya ya, contoh bagaimana kita menerapkan di dalam nursing care plan bahwa ya ada kasus di dalam asesmennya ditemukan ya, ini ada kasus yang ada di buku Perry dan Potter ya, bisa dilihat hari ke-7 pasca operasi untuk penggantian panggulnya ya, ada dislokasi panggul, kemudian dilakukan operasi, dia mengalami kemerahan dan keluarnya cairan berwarna coklat yang berbau busuk dari sayatan pinggul pada hari ke-4 pasca operasi. Riwayat medis yang signifikan adalah termasuk artritis dan hipertensi ringan. Karena dan juga ditemukan adanya nyeri ya pada area sayatan atau insisi operasi. Ini kliennya atau pasiennya sudah berusia lanjut ya 76 tahun sehingga risiko ya untuk terjadi gangguan integritas kulit. Nah, diagnosa keperawatan yang bisa diangkat adalah infeksi pada area operasi ya di mana di sini outcome yang diharapkan adalah area di sekitar luka panggul ya, drainasenya berwarna coklat itu akan hilang dalam 5 hari. Lukanya akan menunjukkan tanda-tanda penyembuhan dan hiperemia reaktif di daerah sakral akan menurun ya dengan tanda daerah yang luka menunjukkan adanya penyembuhan. Kemudian diagnosa yang kedua adalah gangguan integritas kulit ya dengan adanya area penekanan karena mungkin di sini kurang diceritakan bahwa kliennya mengalami nyeri setiap bergerak sehingga klien atau pasiennya ini tidak bisa bergerak ya secara maksimal. Nah, ini kemungkinan terjadinya cedera ya pada kulit sehingga menyebabkan mudah terjadinya cedera tekan ya. Nah, untuk outcome yang diharapkan adalah cedera kulit pada area yang tertekan dan gesekan pada penonjolan tulang akan berkurang dalam 2 sampai 4 minggu.
Kemudian untuk integritas kulitnya utuh, tidak ada area yang eritema ya. Kemudian ulkus di bagian sakralnya akan menunjukkan tanda penyembuhan. Kemudian dia kita mempertahankan untuk area-area kulit pada titik-titik tekan yang lain sehingga tidak terjadi cedera tekan ya. Kemudian hiperemia reaktif pada dalam batas normal pada semua titik tekan ya. Intervensinya ya kita melakukan reposisi, kemudian pemberian anti nyeri bila diperlukan, kemudian ketika kita memindahkan pasien itu jangan sampai kita melakukan gesekan ya. Jadi jangan menyeret pasien tapi kita angkat gitu ya. Kemudian tinggikan kepala di tempat tidur 30 derajat, jangan terlalu tinggi juga ya. Kalau terlalu tinggi itu akan memberikan tekanan pada area sakrum ya. Jadi cukup 30 derajat. Kemudian menjaga kebersihan area kulit, mencegah penekanan pada area-area tertentu ya dengan menggunakan mungkin sekarang sudah ada ya kasur untuk namanya kasur dekubitus ya untuk mencegah pressure ulcer. Kemudian pada area yang terjadi infeksi kita lakukan irigasi dengan menggunakan normalsalin 2 kali sehari, menggunakan balutan dengan antibiotik tertentu, kemudian mengevaluasi pemberian obat ya pada klien tersebut. Kemudian evaluasi tidak ada kerusakan kulit, tidak ada kemerahan, tidak ada injuri pada area yang lain. Nah, ini sumbernya ya bisa dibaca ataupun buku-buku Fundamental of Nursing yang lain ya. Misalnya ada Kozir ya. Kemudian ini sudah ya. Baik mahasiswa sekalian, ini materi mengenai integritas kulit dan bagaimana proses penyembuhan luka dan bagaimana kita melakukan perawatan luka ya, khususnya pada pasien dengan cedera tekan ya, sehingga mahasiswa dapat melakukan nantinya baik itu di laboratorium ataupun di situasi di tempat klinik ya dalam melakukan perawatan luka. Mungkin sekian untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.